akan baca bacaan kita sama-sama. Khotbah saya hari ini judulnya Bagaimana Menghadapi Pencobaan, yang saya ambil dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 18. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3, saudara ya. 1, 2, 3. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sudah duduk kembali? Jadi ini adalah khotbah seri kedua dari seri khotbah Yakobus yang saya lakukan di ibadah bahasa Inggris, saudara ya. Saudara menyadari tidak bahwa di dalam setiap kita ada kecenderungan untuk memuji diri kita sendiri ketika sesuatu berjalan dengan baik. Saya suka olahraga, saudara. Jadi setiap kali saya menonton olahraga dan tim olahraga memenangkan kejuaraan, mereka tidak pernah berkata, wah, kami sangat diberkati, kami bisa menang. Kami sebetulnya tidak layak untuk menang, tapi kami menang karena anugerah Tuhan semata. Gak pernah, saudara ya. Yang mereka katakan adalah, kami sudah bekerja keras, kami sudah berlatih dengan keras untuk kemenangan ini. Kemenangan ini menunjukkan komitmen kami dan betapa baiknya kami. Kami layak mendapatkannya. Jadi kita semua itu cenderung untuk menepuk punggung kita sendiri ketika segala sesuatu yang baik terjadi pada kita. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan ketika sesuatu yang buruk terjadi? Apakah kita menyalahkan diri sendiri? Seringkali tidak. Kita menyalahkan segala sesuatu di sekitar kita. Jadi kita berkata gini, oh alasan hidupku berantakan seperti ini, itu karena orang tuaku tidak becus. Bisnisku gagal karena rekan kerjaku tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Gerejaku tidak bertumbuh karena para pelayannya dan jemaatnya tidak berkomitmen. Jadi kita memuji diri kita sendiri untuk kesuksesan dan kita menyalahkan orang lain untuk kegagalan. Berapa dari saudara yang mengerti apa yang saya maksudkan? Itu semua adalah kecenderungan natural kita. Dan permasalahannya adalah kita menggunakan hal yang sama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita menepuk punggung kita sendiri atas keberhasilan rohani kita. Dan kita menyalahkan Tuhan atas kegagalan rohani kita. Dan Yakobus berkata, no, tunggu dulu. Bukan seperti itu cara kerjanya. Nah, jadi di awal suratnya di ayat 1-12 sebetulnya Yakobus itu berbicara tentang bagaimana umat Kristus seharusnya menanggapi ujian dalam kehidupan. Saya mungkin akan khotbah ini 2 minggu lagi di ibadah Indonesia ya, saya lihat nanti. Tetapi dalam Alkitab Bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai pencobaan, sedangkan yang sebetulnya adalah ujian. Bahasa Inggrisnya adalah trials ayat 1-12. Dan Yakobus berkata bahwa ujian dalam kehidupan itu tidak dapat dihindari. Kita semua pasti mengalami ujian. Dan ujian yang kita hadapi itu tidak acak, melainkan Tuhan merencanakan itu semua untuk membuat kita semakin dewasa sebagai umat Kristus. Dan itu ayat 1-12. Namun di ayat 13, sepertinya tiba-tiba Yakobus berubah topik nih. Kalau sebelumnya di bahasa Inggris dikatakan Yakobus berbicara tentang trials, tiba-tiba ayat 13 berubah menjadi temptation atau dari ujian menjadi pencobaan. Nah, yang menarik adalah kata Yunani yang Yakobus pakai untuk ujian dan pencobaan itu adalah kata yang sama ya. Itu adalah kata ini. Katakan bersama-sama dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Perasmos. Nah, apa itu perasmos? Jadi ini yang terjadi saudara ya. Perasmos itu di Alkitab Bahasa Indonesia diterjemahkan seluruhnya sebagai pencobaan. Sedangkan Alkitab Bahasa Inggris menerjemahkannya sebagai 2 kata. Yaitu pertama trials, ujian. Dan kemudian di ayat 13 berubah menjadi temptation. Pencobaan. Mengapa? Mengapa penerjemah melakukan ini?
Karena kita mengerti bahwa kata yang sama bisa memiliki nuansa yang berbeda. Oke? Dan inilah yang kita tahu tentang ujian ya. Ujian tidak selalu menghasilkan kedewasaan. Karena ada banyak orang yang mengalami ujian dan bukannya mereka bertumbuh dewasa, tetapi yang terjadi adalah mereka meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi bukannya mereka bertumbuh dalam iman, yang terjadi adalah mereka justru kehilangan iman mereka. Dan saudara tahu siapa yang mereka salahkan? Tuhan. Mereka berkata seperti ini ya, alasan aku tidak lagi ke gereja, alasan aku tidak lagi menjadi orang Kristen adalah karena Tuhan tidak menolong aku di dalam masalahku. Di manakah Tuhan ketika aku membutuhkan Dia? Di manakah Tuhan ketika anakku sakit? Di manakah Tuhan ketika suamiku atau istriku meninggalkanku? Di mana Dia? Nah, saya yakin kita sudah sering mendengar ini. Dan Yakobus akan mengoreksi kesalahan ini dalam perikop khotbah hari ini. Kalau saya dapat menyimpulkan argumen Yakobus, ini yang dia katakan. Tuhan menguji kita, tetapi Dia tidak pernah mencobai kita. Ujian mungkin datang dari Tuhan, tetapi pencobaan untuk berbuat dosa datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi dengan kata lain begini, ujian yang kita alami mungkin datang dari Tuhan. Keadaan yang kita alami mungkin direncanakan oleh Tuhan. Tetapi jika ujian itu membuat kita jatuh dalam dosa, kesalahan bukan pada Tuhan. Bukan Tuhan yang mencobai kita. Oke, saya akan jelaskan. Saya memiliki 3 poin. Racun, penyebaran, dan penawar. Kita lihat yang pertama, racunnya. Ayat 13 dan 14 sekarang ini. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah ini perhatikan saudara, ini menarik sekali. Jadi setiap ujian itu membawa pencobaan. Setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap masalah yang menghampiri kita, itu sebetulnya adalah sebuah ujian yang bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik atau lebih buruk. Jadi ujian itu adalah kesempatan di mana kita bisa mengalami pertumbuhan yang besar atau bahaya yang mengerikan. Ujian itu akan mendorong kita menjadi orang yang jauh lebih baik dan lebih bijaksana daripada sebelumnya, atau menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Tetapi yang tidak mungkin adalah kita tetap sama setelah menghadapi ujian. Ya. Dan kemudian di awal kitab Yakobus berkata bahwa ujian itu sebetulnya adalah berkat. Karena melalui ujian, Tuhan sedang membuat kita menjadi dewasa. Namun pada saat bersamaan kita melihat bahwa ujian yang sama juga membuat banyak orang menjauh dari Tuhan. Setiap ujian membawa pencobaan. Contoh, ujian keuangan dapat menggoda kita untuk mempertanyakan penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, kita dicobai untuk meragukan kasih Tuhan. Ketika kita mengalami ketidakadilan, kita tergoda untuk mempertanyakan keadilan Tuhan, bahkan keberadaan Tuhan. Jadinya ujian itu hanya akan menjadi berkat kalau kita merespon dengan benar. Jadi setiap ujian itu membutuhkan keputusan. Kita dapat bertahan dan bertumbuh, atau kita dapat menyerah dan binasa. Saya akan gunakan kehidupan saya sendiri sebagai ilustrasi, saudara ya. Saya ini, kalau saudara nggak tahu, saya ini seorang pendeta sepenuh waktu ya. Yang berarti orang-orang itu melihat saya sebagai satu sosok yang memiliki otoritas rohani. Jadi kalau saya ngobrol dengan orang-orang dalam sehari-hari gitu tentang kehidupan mereka, perkataan saya itu memiliki bobot, apalagi kalau kita berbicara tentang hal-hal yang rohani. Itu adalah hal yang baik. Namun pada saat bersamaan, otoritas rohani juga merupakan sebuah cobaan. Katakan lagi, katakanlah saya mengalami 1 minggu yang buruk. Ada saudara yang minggu ini mengalami minggu yang buruk? Oke. Saya mengalami minggu yang buruk. Apa yang saya lakukan? Kalau saya seorang Kristen yang biasa, kalau saya bukan seorang pendeta, jika hati saya merasa kering dalam hubungan saya dengan Tuhan, jika saya tidak baca Alkitab, tidak doa, kemudian saya sibuk nonton Netflix, nonton drama Korea, saya dapat dengan mudah mengambil yang namanya cuti rohani dari hubungan saya dengan Tuhan. Libur sementara. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi?
Hati saya akan jadi dingin, saya akan gampang marah, saya tidak akan bersuka cita, dan saya akan gampang jatuh dalam banyak godaan dalam kehidupan. Kemudian saya datang ke gereja mungkin ada suatu hari dan kemudian Pastor Sam khotbah di plak gitu ya. Atau Pastor Lydia khotbah dan akhirnya, saya bertobat, oh iya saya mesti bertobat. Dan akhirnya saya kembali ke jalan yang benar. Namun, karena saya pendeta, saya nggak bisa melakukan ini. Kenapa? Karena setiap 7 hari, saya harus berdiri di depan saudara, depan mimbar, dan saya harus berkata kepada jemaat Tuhan, Tuhan itu luar biasa baik. Tuhan itu mulia, Tuhan itu agung, dan Tuhan ingin kita mentaati Dia karena kasih. Jadi setiap 7 hari saya harus membuka Alkitab dan memberitahukan jemaat apa yang Tuhan katakan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya punya 2 pilihan. Jadi kalau saya mengalami minggu yang buruk, saya bisa berkata gini, kepada bergumul dengan Tuhan tiap hari berkata, Tuhan, hatiku dingin. Hatiku tidak melihat Engkau mulia. Tetapi aku harus memberitahu orang-orang bahwa Engkau luar biasa baik, bahwa Engkau agung, Engkau mulia. Jadi tolong aku Tuhan, tolong lembutkan hatiku terhadapmu. Jadi setiap hari saya datang kepada Tuhan, saya memohon dan saya minta Tuhan tolong lembutkan, tolong lelehkan es di hatiku, kebekuan hatiku. Karena saya tidak bisa mengatakan kepada orang-orang bahwa Tuhan itu hebat. Kalau saya sendiri tidak merasakan Tuhan itu hebat. Saya tidak bisa berkata kepada orang-orang, inilah yang kau harus lakukan, kalau saya sendiri tidak melakukannya. Jadi setiap hari saya harus berdoa dengan tekun. Saya tidak bisa mengambil cuti rohani. Nah, dan melakukan hal itu secara konsisten akan membuat saya bertumbuh sebagai seorang pendeta. Itu yang pertama. Atau yang kedua, saya bisa berpura-pura. Saya bisa mengabaikan kondisi rohani saya dan saya pakai topeng pendeta. Saudara tahu maksudnya topeng pendeta? Datang ke sini senyum, Tuhan itu baik saudara, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu agung. Tapi di hati saya tidak melihat Tuhan itu mulia. Saya bisa berkata kepada saudara, ini yang Tuhan katakan, lakukan ini. Tapi hidup saya jauh daripada itu. Jadi saya punya pilihan. Saya bisa menjadi pendeta yang lebih tulus daripada sebelumnya, atau menjadi pendeta yang jauh lebih munafik daripada sebelumnya. Tetapi saya tidak akan diam di mana saya berada. Saudara mengikuti saya di sini? Dan hal yang sama terjadi pada saya saja, tetapi kepada setiap Anda. Setiap ujian yang kita alami membawa pencobaan. Dan inilah yang Yakobus katakan, oke? Dia berkata gini, jadi ketika Tuhan menguji kita, itu untuk membuat kita bertumbuh dan memberkati kita. Ketika hal yang sebaliknya terjadi, kesalahan bukan terletak pada Tuhan. Jadi kita nggak bisa berkata, aku menjadi seburuk ini, aku menjadi seperti ini, itu karena Tuhan. Mengapa? Karena Yakobus berkata Tuhan tidak dapat dicobai dengan yang jahat, dan Dia tidak mencobai siapapun. Dan kemudian Yakobus selanjutnya berkata bahwa, kalau dalam pencobaan kamu gagal, alasan kamu berbuat dosa, alasan kamu jatuh dalam pencobaan, itu adalah karena kamu ingin berbuat dosa. Tidak ada yang bisa membuat kamu berbuat dosa. Tidak ada ujian yang membuat kamu berbuat dosa. Bahkan iblis pun tidak dapat membuat kamu berbuat dosa. Alasan kamu berbuat dosa adalah karena kamu menginginkannya. Nah ini penting saudara ya, ini sangat penting, perhatikan ini. Ada perbedaan besar antara kesempatan dan penyebab. Kesempatannya adalah ujian, tetapi penyebab dosa adalah keinginan kita sendiri. Saya ulangi ya. Jadi ada perbedaan besar antara kesempatan dan penyebab. Kesempatannya adalah ujian, penyebab dosa adalah keinginan kita sendiri. Katakanlah seorang guru matematika memberikan ujian kepada murid-muridnya. Oke. Apa tujuan ujian? Ya tujuan ujian tersebut adalah untuk menunjukkan kepada murid berapa banyak yang mereka telah pelajari. Tetapi jika para murid tidak memperhatikan di kelas, main game, dan tidak pernah mengerjakan tugas dan gagal dalam ujian tersebut, maka ujian tersebut tidak menyebabkan kegagalan mereka. Para murid gagal karena mereka tidak melakukan bagian mereka. Saya mengerti? Ujian adalah kesempatan untuk gagal, bukan penyebab kegagalan.
Nah, ini sangat penting. Karena saya tahu para murid dapat dengan mudah mengatakan, jika guru matematikaku yang bego itu tidak memberikan ujian, aku tidak akan gagal. Benar saudara? Mereka menyalahkan kesempatan sebagai penyebab. Tapi Yakobus berkata, no, kamu gak bisa melakukan itu. Tuhan tidak bersalah. Tuhan memang menguji kamu, tetapi jika kamu gagal dalam ujian, itu bukan salah Tuhan, itu kesalahanmu. Karena ujian mengungkapkan kondisi hatimu yang sebenarnya. Tuhan tidak membuat kamu berdosa. Kamu berdosa karena kamu ingin berbuat dosa. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang bergema di seluruh Alkitab. Tidak ada seorang pun yang berdosa karena terpaksa. Kita berdosa karena kita menginginkannya. Contohlah seminggu ini. Ada saudara yang seminggu ini meledak marah, ada? Boleh jujur di gereja? Ada saudara yang meledak, wah kesel banget dan akhirnya meluapkan amarah saudara. Wah, pada nggak jujur nih Pastor Sam di gereja, Pastor Sam. Waduh, repot ini. Saya yakin banyak ya. Nah, kenapa Anda marah? Kenapa Anda meledak? Anda dapat berkata masa gini, Yos. Gini, aku sebenarnya gak mau meledak. Gak mau, aku ini orangnya sabar. Tapi kamu tidak tahu apa yang suamiku lakukan. Kamu tidak tahu apa yang istriku lakukan. Kamu gak tahu apa yang anak-anakku lakukan. Aku tidak punya pilihan. Aku sebenarnya gak mau marah, tidak mau meledak. Tapi dia membuat aku marah dan meledak. Dan Yakobus akan berkata, bukan itu yang terjadi. Kamu meledak karena kamu ingin marah. Kamu ingin orang itu tahu bahwa dia telah menyakitimu dan kamu ingin menunjukkan amarahmu lebih daripada belas kasihan. Itu sebabnya kamu meledak. Kamu selalu melakukan apa yang kamu paling inginkan. Saudara, apa artinya? Artinya begini, kita selalu punya pilihan. Dan kita selalu melakukan apa yang kita paling inginkan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Ketika kita diuji dan kita gagal dan kita berbuat dosa, itu karena kita ingin melakukannya. Dosa selalu dimulai dari dalam diri kita. Bukan iblis, bukan atasan kita, bukan pasangan kita, bukan anak-anak kita, bukan orang lain. Ketika kita berbuat dosa, itu karena kita telah terpikat oleh keinginan kita sendiri. Kita mungkin berada dalam situasi yang sangat sulit. Kita mungkin disakiti oleh orang sekitar kita. Tetapi itu hanya situasi yang menyediakan kesempatan bagi apa yang jahat dalam diri kita untuk muncul. Jadi kita harus menyadari di sini, meskipun Tuhan berdaulat atas ujian kita bertanggung jawab atas pencobaan kita. Jika kita gagal dalam pencobaan, kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Kenapa? Karena racunnya tidak lain adalah hati kita yang jahat. Kita adalah musuh terburuk diri kita sendiri. Cara mikir saya di sini, ini racun permasalahan kita. Kalau gitu kita akan lihat sekarang, ini menarik sekali. Bagaimana racun itu kemudian menyebar dalam kehidupan kita ya. Kita lihat penyebarannya di ayat 15. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi Yakobus ini menjelaskan bagaimana dosa itu berkembang dan menyebar dalam hidup kita. Dan kata keinginan di sini, ini ada sebuah kata yang sangat menarik saudara. Kita mempelajarinya juga di seri kitab Galatia. Ini adalah sebuah kata Yunani yang sangat penting, yaitu kata Yunani epitumia. Nah, apa itu epitumia? Alkitab bahasa Indonesia menjelaskannya sebagai keinginan. Tapi kalau saudara banyak terjemahan lain, terjemahan bahasa Inggris, akan berkata juga evil desire, keinginan yang jahat. Tetapi itu tidak tepat. Kenapa? Karena epitumia itu bukanlah keinginan yang jahat. Epitumia itu adalah sebuah keinginan yang berlebihan. Jadi di sini menarik sekali, kenapa? Karena cara kerja dosa itu bukanlah membuat kita menginginkan sesuatu yang buruk, tidak. Dosa itu membuat kita menginginkan hal-hal yang baik secara berlebihan. Contoh.
yang saya tahu setiap kita miliki dalam kehidupan, itu adalah ini. Keinginan untuk mengontrol. Oke? Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. Saya suka kalau kehidupan itu berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Ada saudara yang seperti saya? Saya suka kalau segala sesuatu teratur dan rapi, dan tidak ada yang terjadi yang membuat saya panik. Saya suka ya kalau saya tahu persis apa yang terjadi besok, jadi saya bisa merencanakan dengan baik. Nah, apakah itu salah? Apakah itu dosa? Tidak. Saya rasa tidak. Kenapa? Karena Tuhan membuat kita dengan keinginan, menginginkan keteraturan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang teratur. Kalau saudara baca kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, dikatakan pada mulanya itu kosong, pada semuanya itu tidak ada apa-apa, melainkan kekacauan, tapi kemudian Tuhan menciptakan keteraturan alam semesta dari kekacauan. Dan Alkitab berkata bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini di luar kendali Tuhan. Dia memegang kendali mutlak atas setiap molekul di alam semesta. Dan dia tidak pernah terkejut oleh apapun. Jadi keinginan untuk keteraturan itu adalah hal yang baik. Tapi ini yang epitumia lakukan. Epitumia membuat hal yang baik, keinginan untuk mengendalikan, keinginan untuk kontrol, menjadi hal yang terutama dalam hidup kita. Jadi sekarang kita merasa kita harus memegang kontrol atas hidup kita harus memegang kendali. Kalau kita tidak memegang kendali, kita menjadi sangat cemas, kita menjadi ketakutan. Dan kemudian karenanya, kita menjadi orang yang memaksa orang lain untuk mengikuti keinginan kita. Dan kita selalu berpikir, aku tahu yang terbaik buat hidupku, aku tahu yang terbaik buat hidup orang-orang di sekitarku. Jadi bukannya percaya Tuhan pegang kendali, epitumia membuat kita merasa aku ingin memegang kendali. Itulah epitumia. Dan Yakobus berkata gini, jika kita menginginkan penerimaan lebih daripada Tuhan, jika kita menginginkan kontrol lebih daripada Tuhan, jika kita menginginkan kenyamanan lebih dari Tuhan, apapun yang kita inginkan lebih daripada Tuhan, keinginan itu pada saat ujian datang akan membawa kita kepada dosa. Jadi Alkitab mengatakan di sini dosa bukan hanya sekedar melanggar aturan. Dosa dimulai ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik apa yang Yakobus katakan ya. Kemudian dia berkata ini, kita keinginan yang berlebihan itu memikat kita, apa yang terjadi selanjutnya? Dia katakan ini, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, perhatikan penyebarannya saudara ya, ini yang terjadi. Maut berasal dari dosa. Dosa berasal dari pembuahan. Pembuahan itu adalah melakukan sesuatu di luar dari apa yang berasal dari dalam. Pembuahan berasal dari terpikat. Terpikat berasal dari keinginan yang berlebihan akan sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Yang berarti, semuanya dimulai dengan keinginan. Nah, Sinclair Ferguson, salah satu pastor Scottish, menjelaskan langkah pencobaan dalam 6 kata. Dia berkata gini, ada 6 langkah pencobaan. Yang pertama, ketertarikan. Jadi hati kita tertarik kepada sesuatu yang lain selain Tuhan. Yang kedua, kebohongan. Kita merasa bahwa kita harus memiliki hal itu untuk menjadi bahagia. Yang ketiga, keasikan. Jadi kita mulai memikirkannya dan menginginkannya lebih banyak. Keempat, konsepsi. Kita mengejar hal itu dan bertindak atasnya. Kelima, kecanduan. Kita dengan cepat diperbudak dan kecanduan pada hal itu. Dan yang keenam, keputusasaan. Dihadapkan dengan kegagalan kita percaya sudah lagi tidak ada jalan keluar. Kita lebih baik menyerah sepenuhnya. Nah, saya akan berikan saudara contoh. Saya akan mengambil satu contoh dosa hubungan yang paling menghancurkan. Apa itu? Perzinahan. Perhatikan. Kita akan melihat perzinahan melalui langkah pencobaan ya. Saudara harus mengerti begini. Perzinahan tidak terjadi dalam satu malam. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Anda menghadapi ujian dalam pernikahan.
Anda dan pasangan Anda mengalami masalah, Anda ribut terus, Anda nggak bisa akur, dan karena itu Anda mulai merasa hampa di dalam hati Anda. Ya kan? Dan Anda merasa gini, kok pasanganku tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan ya? Aku seharusnya mendapatkan yang lebih baik. Anda ingin pasangan Anda memuja Anda. Tetapi Anda tidak mendapatkannya. Dan Anda merasa gini, aku tidak bisa bahagia kalau pasanganku tidak memujiku. Kemudian datanglah seseorang. Dan seseorang itu mulai memberikan perhatian itu. Dan seseorang ini datang dalam kehidupan Anda dan seseorang ini membuat Anda merasa Anda adalah sesuatu. Oh mereka muji, oh pakaianmu hari ini bagus sekali ya. Wah, waduh penghasilan, waduh pencapaianmu dan pekerjaan luar biasa. Jadi Anda dipuji dan Anda, wow. Anda mulai merasa hati Anda mulai seperti sesuatu. Dan karena itu Anda menyukainya. Dan karena Anda menyukai tentu saja Anda mulai memikirkan orang itu lebih dan lebih lagi. Dan Anda tahu seharusnya nggak begitu. Nggak boleh seperti ini. Tetapi hati Anda menginginkan perhatian yang tidak Anda dapatkan dari pasangan Anda. Tapi Anda dapatkan dari orang tersebut. Anda mendapatkannya. Dan Anda mulai menghibur pikiran dan keinginan Anda dengan apa? Anda mulai menciptakan ruang dalam hidup Anda untuk orang tersebut. Dan kemudian sebuah kesempatan tiba di mana Anda dapat bertindak atas keinginan Anda. Mungkin itu perjalanan bisnis. Atau mungkin itu waktu berdua saja di kantor. Dan mari saya beritahu, ini zona bahaya. Persimpangan di mana keinginan dan kesempatan bertemu sangat berbahaya. Karena satu tanpa lain, saudara nggak masalah. Tetapi ketika keinginan dan kesempatan berjalan bersama-sama, itu masalah. Ketika keinginan bertemu dengan kesempatan, seringkali itu adalah lokasi kehancuran. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda tidur dengan orang itu. Dan pada awalnya, Anda merasa sangat bersalah. Apa yang aku lakukan? Aku harus bertobat. Ampuni aku Tuhan. Aku janji aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku janji aku menjadi istri yang lebih baik. Jadi papi atau mami yang lebih baik. Tetapi yang terjadi Anda terus kembali ke orang itu. Anda kecanduan dengan orang itu. Anda tidak bisa melepaskannya. Dan akhirnya Anda menyerah sepenuhnya. Anda meninggalkan keluarga Anda dan memilih orang itu. Anda lihat apa yang terjadi? Ini intinya. Semua tindakan dosa dimulai sebagai embrio kecil di dalam hati. Dan embrio itu tumbuh menjadi bayi hingga dewasa. Dimulai dari keinginan, mengarah pada dosa, mengarah pada maut. Dan yang ingin saya sampaikan simple. Begini, jangan menunggu sampai dosa bertumbuh kuat dan merajalela dalam hidup Anda. Lawanlah dosa sejak dini, jangan biarkan dosa bertumbuh. Karena saya mengerti mungkin pada awalnya itu rasanya nggak berbahaya. Tetapi dosa itu adalah seekor pemangsa yang ingin membunuh Anda. Ada sebuah cerita yang muncul pada bulan Oktober 2017. Ini cerita nyata saudara menarik sekali. Jadi gini, seorang wanita membeli ular piton untuk menjadi binatang peliharaannya. Dan wanita ini tidur dengan ular piton ini setiap malam. Dia sayang banget dengan ular pitonnya. Jadi setiap malam ular piton ini akan tidur dengan melingkar mengelilingi tubuh wanita ini. Sampai tiba-tiba wanita ini menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena setelah beberapa minggu tidur bersama, tiba-tiba ular piton ini berhenti makan. Dia tidak mau makan. Dan setelah beberapa minggu ular piton ini tidak mau makan, wanita ini khawatir dan dibawalah ular piton ini ke dokter hewan. Dan wanita ini menjelaskan apa yang terjadi pada dokter hewan. Dan sewaktu dokter hewan mendengar bahwa wanita ini tidur bersama ular pitonnya setiap malam, dokter hewan mulai khawatir. Dia tanya, sejak ular piton itu tidak mau makan, apakah dia tidur dengan pola melingkar sekelilingmu atau dia berbaring dari ujung ke ujung di atasmu? Dan wanita menjawab, itu yang aneh dokter. Ketika kami pertama kali mulai tidur bersama, dia tidur dengan pola melingkar di sekelilingku. Tapi sejak dia tidak mau makan, dia membentang dari kepala hingga kakiku. Dan dokter menjadi sangat khawatir. Dia berkata,
Alasan mengapa ular pitonmu merentangkan tubuhnya adalah karena dia sedang mengukur kamu. Alasan ular ini tidak mau makan karena dia sedang mempersiapkan diri untuk makanan yang sangat besar. Kamu adalah menu berikutnya. Anda lihat apa yang terjadi? Apa yang dimulai sebagai sesuatu yang lucu, menggemaskan, ular piton masih kecil, berubah menjadi sesuatu yang mematikan. Dan saudara dan saya harusnya nggak terkejut dengan hal ini. Sudah menjadi sifat alami seorang predator, ular piton untuk menyerang yang lebih lemah. Kita seharusnya tidak terkejut. Ketika seekor pemangsa bertindak seperti seekor pemangsa, itu adalah natural. Mari saya berikan saudara cara terbaik supaya saudara tidak dimakan oleh ular piton. Anda siap? Ini sangat amat luar biasa. Sangat berhikmat. Satu-satunya cara dan cara terbaik supaya saudara tidak dimakan oleh ular piton. Anda siap? Jawabannya, jangan pelihara ular piton. Gak peduli betapa lucunya ular itu, pada akhirnya ular itu akan memakan Anda. Dan itulah gambaran yang tepat dari dosa. Dosa itu bukan hewan peliharaan yang lucu yang Anda bisa pelihara. Dosa itu adalah musuh yang harus kita usir sebelum itu menghancurkan kita. Dan tidak ada waktu yang lebih baik untuk melawan dosa selain sekarang. Jangan berpikir berlebihan tentang diri Anda. Jangan berkata, oh gak apa-apa Yos, aku masih pegang kendali. Aku bisa keluar kapan saja. Aku masih selalu punya pilihan. Jangan percaya pada kebohongan musuh. Karena semakin lama Anda menunggu, semakin sukar. Karena dosa dalam hidup Anda hanya akan tumbuh semakin kuat. Dan hanyalah masalah waktu sebelum dosa itu memakan Anda. Jadi saya punya sebuah pertanyaan refleksi untuk kita semua. Adakah dosa dalam hidup Anda yang selama ini Anda terlalu bersahabat dengannya? Apa itu? Yang Anda tidur bersama, yang Anda pelihara, Anda beri makan. Yakobus berkata, jangan lakukan itu. Jangan biarkan dosa itu bertumbuh, jangan menghiburnya. Jangan bermain-main dengan dosa, jangan biarkan dosa bertumbuh dari embrio hingga dewasa, dari keinginan hingga pembuahan. Kenapa? Karena itu akan menjadi terlalu sukar pada nantinya. Lawan dosa sejak dini. Nah, Anda mungkin berpikir keinginan-keinginan itu tidak berbahaya sekarang karena Anda masih pegang kendali. Anda tidak melihat konsekuensinya sekarang. Tetapi kalau Anda tidak mengatasinya sekarang, hanyalah masalah waktu sebelum keinginan itu menghancurkan Anda. Karena saudara mengerti ini, saudara tahu, dosa tidak pernah berhenti di tempat yang Anda inginkan. Gak pernah. Dosa akan selalu membawa Anda lebih jauh, dan lebih jauh lagi. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda mendapati diri Anda melakukan hal-hal yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dan Anda bertanya, kok bisa ya aku melakukan ini? Tapi tahukah Anda di mana itu semua dimulai? Itu semua dimulai di sini. Keinginan. Setiap dosa adalah pekerjaan dari dalam. Ya, pertanyaannya adalah kalau gitu, bagaimana kemudian kita bisa melawan pencobaan dalam berbuat dosa? Kita akan lihat obat penawarnya. Lihat 16-18. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, kalau saudara baca sekilas ya, ini seperti Yakobus berubah topik ya, dari ngomongin pencobaan, dia berubah menjadi ngomongin pemberian Tuhan yang baik. Tapi tidak. Yakobus tidak berubah topik. Yakobus sedang memberikan kita obat penawar bagi pencobaan. Ini dia, perhatikan ini. Penawar untuk pencobaan adalah kebaikan Tuhan. Perhatikan ini. Bagaimana kita dapat mengatakan tidak pada dosa?
Bagaimana kita bisa menghadapi pencobaan? Kalau kita berpikir dosa hanyalah tentang melanggar aturan, simple. Jawabannya adalah jangan melanggar aturan. Jangan berbuat dosa, katakan tidak kepada dosa, itu mudah. Tetapi Alkitab tidak pernah memberikan jawaban seperti itu. Saudara tahu kenapa? Karena Alkitab mengatakan kepada kita bahwa dosa pertama-tama dan terutama bukanlah masalah perilaku, masalah hati. Dosa pertama-tama bukanlah masalah perbuatan, melainkan masalah keinginan. Itu sebabnya berkata tidak pada dosa tidak akan berhasil. Saudara tahu kenapa saudara berbuat dosa? Mari saya beritahu kenapa kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa karena kita suka berdosa. Kita berbuat dosa karena kita percaya dengan melakukan hal itu, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita percaya bahwa kita melakukan itu akan membuat kita bahagia. Dengan kata lain, kita sudah percaya kebohongan iblis. Saudara tahu kebohongan iblis apa pada Adam dan Hawa? Iblis berkata gini kepada Adam dan Hawa, kamu gak bisa percaya sama Tuhan. Tuhan gak baik. Tuhan itu pelit. Maka dari Tuhan tidak ingin kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan tidak mau yang terbaik buat kamu. Dan kebohongan yang sama, kita percaya itu hari ini. Kita berbuat dosa karena kita berpikir, Tuhan gak mau yang terbaik buat aku. Karena itu aku harus mencapainya. Harus mengejar kebaikan untuk diri aku sendiri. Gak ada orang yang berdosa karena keharusan. Jadi pertempuran melawan dosa itu adalah pertempuran keinginan. Nah itu sebabnya ya, saya sangat menyukai apa yang ditulis oleh Thomas Chalmers, salah satu Puritan dalam khotbahnya. Ini khotbah yang sangat amat terkenal. Dan perkataan ini itu menjadi benar-benar menancap di hati saya dan merubah paradigma saya tentang pelayanan, tentang bagaimana saya berkhotbah, tentang kehidupan kekristenan. Dan ini sangat indah. Dia menulisnya dengan sangat indah dalam satu kata, satu kalimat. Dia berkata gini, satu-satunya cara untuk mematahkan cengkraman objek yang indah pada jiwa adalah dengan menunjukkan objek yang lebih indah lagi. Jadi berkata gini, saudara nggak bisa hanya mengatakan tidak kepada dosa. Kenapa? Karena hati kita semua sudah tercengkram oleh sesuatu. Hati kita sudah tertawan oleh sesuatu. Itu sebabnya penawar melawan pencobaan tidak bisa hanya dengan mengatakan tidak kepada dosa. Tetapi apa? Saudara dan saya harus jatuh cinta. Itu satu-satunya cara. Kalau gitu bagaimana kita melakukannya? Ada dua cara. Bagaimana kita kemudian jatuh cinta dan menemukan penawar melawan pencobaan. Ada dua hal yang Yakobus berikan. Pertama, ingatlah bahwa Tuhan adalah pemberi setiap pemberian yang baik dalam hidup kita. Ini penting sekali. Kenapa? Karena dalam setiap ujian dan pencobaan, hati saudara dan hati saya akan berkata gini, kalau Tuhan baik, kalau Tuhan mengasihi aku, kalau Tuhan peduli dengan aku, mengapa Dia izinkan aku mengalami kesusahan ini? Benar? Jadi setiap kita mengalami ujian, yang musuh ingin kita percayai adalah Tuhan tidak dapat dipercaya, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak menginginkan apa yang baik dari kita, Tuhan menyimpan hal-hal yang baik dari kita. Tetapi Yakobus mengingatkan, tunggu dulu. Ingatlah bahwa setiap pemberian yang baik dalam hidupmu datang dari Sang Pemberi. Dan Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Semua yang diberikan Tuhan adalah baik. Dan apapun yang baik tidak Tuhan tahan dari kita. Jadi bukannya mencobai kita dengan yang jahat. Justru Tuhan hanya memberikan apa yang baik. Tapi perhatikan di sini. Yang menarik dari pemberian-pemberian Tuhan adalah gini. Mereka bukan matahari. Mereka adalah bulan. Saudara tahu apa yang saya maksudkan dengan itu? Kalau saudara belajar fisik ya, saudara mengerti ya. Bulan itu selalu bergeser, benar? Bulan itu selalu mengubah cahayanya karena ia tidak memiliki cahaya sendiri. Bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari. Tetapi matahari tidak pernah berubah. Matahari selalu bersinar. Kita bisa sembunyi dari matahari, kita bisa menjauh dari matahari, tetapi matahari selalu tetap sama.
Dan Yakobus berkata, begitu juga dengan Tuhan dan pemberian-pemberian baik dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan memang indah, tapi bukan itu intinya. Pemberian adalah bulan. Itu semua gak dapat memuaskan kita. Mungkin itu memuaskan kita hari ini, tapi tidak akan memuaskan kita minggu depan. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan adalah matahari. Dia adalah Bapa segala terang yang tidak pernah berubah dan tidak ada bayangan karena pertukaran. Dengan kata lain, Yakobus berkata begini, bahwa sewaktu kita menerima penerimaan yang baik dari Tuhan, kita harus melihat terang di balik pemberian tersebut. Terang yang sempurna, terang yang tidak berubah. Saudara tahu siapa itu? Tuhan. Tuhan tidak berubah dalam pemberiannya. Dia selalu memberi, dia selalu bersedia, dan dia selalu tersedia. Intensitas kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan berbuat baik setiap saat karena dia baik setiap saat. Hal yang jahat tidak mungkin datang dari Tuhan karena Tuhan adalah kebaikan yang tidak terbatas. Tuhan seperti bayangan yang tidak seperti bayangan yang memanjang atau memendek tergantung pada waktu. Kebaikannya tidak pernah berubah. Pikirkan ini saudara ya. Tuhan tidak pernah mengalami suasana hati yang buruk. Dia gak pernah berubah menjadi lebih buruk. Coba bayangkan kalau Tuhan bisa bete. Saudara bisa bayangin tuh? Tuhan bangun suatu hari, Tuhan gak pernah bangun. Tapi bisa Tuhan bangun, Tuhan lagi bete hari ini. Aduh, Tuhan bilang sama malaikatnya, Tuhan, aduh hari ini aku lagi bete nih. Jadi aku tidak akan menopang alam semesta untuk 1 jam. Capek aku. Saudara apa yang terjadi? Matahari akan jatuh ke bumi. Dan kita akan mengalami sauna 10.000 derajat secara gratis. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan tidak pernah bete. Tapi saudara tahu apa yang lebih menakjubkan? Tuhan tidak pernah berubah menjadi lebih baik. Nah, mengapa ini menakjubkan? Karena kalau Tuhan bisa berubah menjadi lebih baik, itu berarti ada sesuatu yang kurang dari Tuhan sekarang. Tetapi tidak ada yang kurang dari Tuhan. Dia sangat baik, dia selalu baik. Dan kita harus melihat matahari dan bukan kepada bulan. Karena salah satu cara terbaik untuk menghadapi pencobaan ini, dengan bersukacita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami dalam hidup kita hari ini, apapun yang baik yang kita alami, itu semua berasal dari Tuhan. Jadi, jangan fokus kepada apa yang kita tidak miliki. Tapi fokuslah kepada setiap pemberian yang baik yang sudah Tuhan berikan. Kalau saudara sehat hari ini, itu karena Tuhan menjaga kesehatan saudara. Kalau saudara memiliki pekerjaan hari ini, itu karena Tuhan memberikan pekerjaan kepada saudara. Kalau saudara masih hidup hari ini, itu karena Tuhan masih memberikan saudara oksigen untuk bernafas. Kalau habis ibadah saudara bisa pergi makan enak ke Kashiwa, ke Tarbus, ke Chatswood. Itu semua karena Tuhan memberikan saudara lidah untuk merasakan makanan yang nikmat. Kalau saudara bisa pergi liburan ke Jepang, ke Eropa, ke Korea, dan menikmati pemandangan yang indah. Itu karena Tuhan menciptakan tempat-tempat tersebut untuk membuat saudara kagum akan Sang Pencipta. Kalau saudara hari ini punya teman baik, punya pasangan, punya keluarga, itu karena Tuhan memberikan mereka kepada saudara untuk menemani saudara. Tidak ada hal yang baik dalam hidup kita semua yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi Yakobus berkata, nikmati semua pemberian Tuhan. Tapi jangan salah mengira bulan sebagai matahari. Pemberian-pemberian itu diberikan kepada kita untuk mengarahkan kita kepada Sang Pemberi. Nah, itu yang pertama. Dan obat penawar yang kedua, yang menurut saya yang paling penting adalah ini. Kita harus mengingat kelahiran baru kita. Karena kelahiran baru kita adalah bukti terbesar dari kebaikan Tuhan kepada kita. Ini adalah pemberian terbaik yang Tuhan dapat berikan kepada kita. Oke? Nah, mari saya perjelas di sini. Perhatikan ini. Anda bukan seorang Kristen jika Anda belum lahir baru.
Tidak peduli apa yang tertulis di SIM Anda, tidak peduli jika Anda besar di gereja sepanjang hidup Anda, jika Anda belum lahir baru, Anda bukan seorang Kristen. Tetapi perhatikan, ini yang penting tentang kelahiran baru kita. Kelahiran baru ada di luar kendali kita. Kita tidak dapat memutuskan apakah kita ingin lahir baru atau tidak. Nggak peduli berapa banyak gelar PhD yang kita miliki, tidak peduli di mana kita mendapatkan gelar MBA kita tidak bisa menghendaki diri kita sendiri untuk lahir baru. Ini adalah keputusan dan pekerjaan Tuhan semata-mata. Karena itu Yakobus berkata kita dilahirkan baru atas kehendak Tuhan sendiri. Nah ini seperti kelahiran alami kita. Saya bisa memberikan saudara beberapa fakta tentang kelahiran alami saya. Saya lahir pada tanggal 4 Januari di tahun yang belum lama ini. Saya lahir di Denpasar, Bali, Indonesia. Nah papi saya bernama Samuel dan mami saya bernama Lydia. Saya lahir di rumah sakit ibu. Nah saya bisa memberikan Anda fakta-fakta tentang kelahiran saya. Tapi saya tidak bisa mengendalikan itu semua, benar? Saya tidak memutuskan untuk dilahirkan pada tanggal 4 Januari di Denpasar. Saya tidak memilih untuk memiliki papi mami saya sebagai papi mami saya. Saya tidak memilih untuk menjadi orang Asia dengan mata sipit. Saya lahir seperti ini karena pekerjaan orang tua saya, benar? Mereka melakukan apa yang suami istri lakukan ketika mereka bosan di malam hari dan voila, 9 bulan kemudian saya muncul. Saya tidak berkontribusi apapun untuk kelahiran alami saya. Dan dengan cara yang sama kita tidak berkontribusi apapun untuk kelahiran baru kita. Itu adalah pekerjaan dan kehendak Tuhan semata. Tuhanlah yang menyebabkan kita lahir baru dan ini yang kita mesti mengerti. Karena banyak orang Kristen salah paham masalah ini. Kita tidak lahir baru karena kita menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen karena Tuhan membuat kita lahir baru. Ini seperti akte kelahiran ya. Mana yang lebih dulu? Kelahiran Anda atau akte kelahiran? Akte kelahiran tidak menyebabkan Anda dilahirkan. Tetapi akte kelahiran menunjukkan Anda telah dilahirkan. Jadi di sini berkata bahwa kita tuh menjadi orang Kristen karena Tuhan membuat kita lahir baru. Dan bagaimana Tuhan melakukannya? Yakobus berkata, melalui firman kebenaran. Yaitu Injil. Ini yang terjadi. Ya, Tuhan yang menyebabkan kita lahir baru. Tetapi Tuhan melakukannya sewaktu kita mendengar pemberitaan Injil. Kalau saudara lahir baru, ini yang terjadi. Saudara mendengarkan Injil diberitakan. Dan saudara tidak mengerti. Saudara sudah mendengarkan Injil diberitakan. Tiba-tiba di dalam hati saudara ada keinginan untuk berkata, aku percaya. Aku mau percaya kepada Injil. Dan tiba-tiba saudara mulai kagum dengan Injil. Dan tiba-tiba saudara mulai diubahkan oleh itu. Saudara yang tadinya musuh-musuh Tuhan tiba-tiba berubah menjadi kekasih Tuhan. Saudara yang dulu berpikir salib Kristus adalah bodoh, tiba-tiba saudara sekarang terpesona. Saudara nggak bisa berhenti berpikir tentang itu. Saudara nggak bisa berhenti membicarakan. Saudara begitu kagum akan salib Kristus. Kenapa Yakobus berkata gini? Kalau itu terjadi, itu bukan karena kamu. Itu semua terjadi semata-mata karena Tuhan memilih untuk melakukannya. Kamu mengalami kelahiran baru bukan karena kamu lebih baik, bukan karena kamu lebih suci, bukan karena kamu lebih bertalenta. Kamu menjadi orang Kristen karena Tuhan menghendakinya. Sama seperti kita tidak berkontribusi apapun pada kelahiran alami kita. Kita tidak berkontribusi apapun pada kelahiran rohani kita. Ini semua adalah karya Tuhan dari awal dan akhir. Tuhanlah sang pemberi yang memberikan pemberian yang baik dalam hidup kita. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik daripada kelahiran baru. Nah saya tahu. Beberapa Anda yang berkata, Yos. Yang buat keputusan buat percaya aku. Yang mengambil keputusan untuk memberikan hidupku kepada Tuhan, aku. Yang jalan di tengah-tengah altar call dan berkata, aku percaya, itu aku, bukan Tuhan.
Benar, saya tidak menyangkal itu. Tetapi di balik keputusan itu, ada karya supranatural Tuhan yang membuat Anda mengambil keputusan itu. Alasan Anda memilih Tuhan adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu memilih Anda. Dan Yakobus nggak berhenti sampai situ. Yakobus dia berkata, supaya kita menjadi anak sulung dari ciptaannya. Nah, dan ini terjemahan yang salah, saudara. Sebetulnya terjemahan yang benar adalah buah sulung. Nah, apa itu buah sulung? Kalau saudara besar di pertanian, saudara mengerti, buah sulung itu adalah sebuah gambaran foretaste akan panen yang akan datang. Jadi kalau saudara lihat buah sulung, saudara tahu bahwa panen akan tiba. Dan ini yang Yakobus katakan. Waktu kita melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, bagaimana Dia memilih kita, bagaimana Dia menyelamatkan kita, itu hanyalah foretaste, buah sulung, cicipan akan sesuatu yang jauh lebih besar yang akan datang. Kenapa? Karena akan tiba suatu hari di mana Tuhan akan menebus semua ciptaan. Di mana Tuhan akan menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Yang lama akan berlalu dan yang baru akan datang. Dan di masa itu tidak akan ada lagi ujian, tidak akan ada pencobaan, tidak akan ada lagi air mata. Yang akan ada hanyalah kebaikan demi kebaikan untuk kekekalan. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita sekarang hanyalah cicipan kecil dari kebaikan yang menunggu kita di masa depan. Itulah betapa baiknya Tuhan. Dan ketika kita melihat kebaikan Tuhan yang tak terbatas dan tak berubah terhadap kita, itulah yang mematahkan kuasa pencobaan. Karena hati kita begitu terpikat oleh kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak menginginkan yang lain melebihi Dia. Saya tutup dengan ini. Tapi saudara nyadar tidak? Kenapa? Kalau ini semua ada pemberian yang begitu baik dan mulia, mengapa seringkali kita tidak menyadari betapa menakjubkannya pemberian Tuhan? Mengapa? Simple. Karena kita berpikir kita layak mendapatkannya. Sulit bagi kita, hati kita untuk memahami gini. Kita tidak layak menerima apapun yang baik dari Tuhan. Kita layak mendapatkan sesuatu. Tetapi yang kita layak terima bukanlah pemberian yang baik. Yang kita layak terima adalah penghukuman dan penghakiman kekal. Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa saudara dan saya ini adalah musuh-musuh Tuhan. Yang saudara dan saya layak terima adalah neraka. Kenapa? Karena kita memberontak terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita memberontak terhadap Raja yang berdaulat. Kita gagal dalam ujian kita dan kita jatuh di dalam banyak pencobaan. Yang saudara dan saya harusnya terima adalah penghukuman. Itu yang layak kita terima. Tetapi kemudian Tuhan memiliki agenda yang berbeda. Bukannya memberikan apa yang pantas kita terima, Dia memberikan setiap pemberian yang baik dan sempurna kepada kita. Dia membuat kita dilahirkan baru. Dia membuat kita mencintai Dia. Dia membuat musuh-musuhnya menjadi anak-anaknya. Dia mengampuni semua dosa kita dan menjadikan kita ciptaan yang baru. Dan Dia menjadikan kita indah dan kudus di hadapannya. Tapi saudara pernah gak berpikir, apa harga yang harus dibayar Tuhan untuk melakukan itu? Karena pemberian-pemberian yang baik itu kita terima secara gratis, cuma-cuma benar. Tetapi untuk memberikan itu kepada kita, Tuhan harus mengorbankan segalanya. Yesus satu-satunya yang tidak pernah gagal dalam ujian. Satu-satunya yang tidak pernah jatuh dalam pencobaan. Bukannya menerima penerimaan yang baik daripada Tuhan, Dia menerima apa? Murka Tuhan. Untuk menyelamatkan kita, Yesus harus dihukum. Untuk mengadopsi kita, Yesus harus ditinggalkan. Untuk memberikan setiap pemberian yang baik kepada kita, Yesus harus menanggung semua kejahatan yang seharusnya kita terima. Untuk membuat kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan, Yesus harus ditelanjangi dan disalib di kayu salib.
Harga yang harus dibayar Yesus untuk memberikan semua pemberian yang baik dan sempurna kepada kita adalah hidupnya. Itulah betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dan kalau kita melihat ini, dan kalau kita menyadari bahwa kita tidak layak menerima yang baik dari Tuhan, namun Yesus membayarnya. Dan sekarang kita menerima semua pemberian yang baik dan sempurna dari Tuhan. Saudara dan saya tidak memiliki alasan untuk meragukan kasih Tuhan kepada kita. Sewaktu kita dalam ujian, sewaktu kita dalam pencobaan, kita melihat salib Kristus dan itulah obat penawar utama melawan pencobaan. Karena setiap kali kita meragukan kebaikan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah ini. Lihat, pandang pengorbanan Yesus di kayu salib. Tataplah keindahan salib dan terpesonalah karenanya. Karena satu-satunya cara untuk mematahkan cengkraman dosa dalam hati kita adalah kita harus mengasihi seseorang yang lebih baik. Kita membutuhkan objek yang jauh lebih indah. Dan lihatlah dia, Yesus Kristus yang mengasihi kita hingga ke kayu salib. Nah, kenapa saya selalu berbicara tentang Yesus dalam khotbah saya? Kenapa khotbah saya seperti monoton, selalu berbicara tentang Kristus, pandang Kristus, pandang Kristus, pandang Kristus. Ini kenapa? Karena hanya mengatakan tidak kepada dosa tidak cukup. Saudara dan saya butuh jatuh cinta kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk pemberian yang sudah Kau berikan kepada kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau mengakui Tuhan, kami mau berkata bahwa kami tidak layak mendapatkan apapun yang baik dari Engkau. Enggak peduli kami besar di keluarga Kristen, tidak peduli apa pencapaian hidup kami, tidak peduli betapa rajinnya kami ke gereja. Tidak ada satupun dari kami di tempat ini yang layak menerima yang baik dari Engkau. Karena kami semua sudah berontak terhadap Engkau, kami semua adalah musuh-musuh. Tapi karena kebaikan-Mu semata-mata Tuhan, Engkau membuat kami lahir baru. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu dan Engkau mencurahkan semua kebaikan-Mu kepada kami. Sehingga hari ini kami dapat berkata seperti yang Yakobus katakan, bahwa tidak ada satupun yang jahat yang Kau berikan kepada kami. Engkau hanya memberikan yang baik. Engkau baik setiap saat dan Engkau selalu baik. Itulah Tuhan yang mematahkan kuasa dosa kami Tuhan. Bantu kami Tuhan. Dalam setiap pencobaan yang kami alami, dalam setiap ujian. Biarlah kami boleh memandang salib Kristus. Dan biarlah kami diubahkan oleh karenanya. Roh Kudus, lakukan ini di hati kami. Hanya Engkau yang bisa membuat kami terpesona akan pengorbanan Kristus. Buka mata rohani kami. Kau ada di antara kami Tuhan yang masih bermain-main dengan dosa pagi hari. Buka mata rohani kami untuk melihat keindahan salib Kristus. Kalau ada hari ini Tuhan yang kami mungkin masih buta terhadap keindahan-Mu. Buka mata kami untuk akhirnya bisa melihat betapa mulianya pengorbanan-Mu. Dan kami bisa menaruh iman kami ke dalam Engkau. Dan bagi jemaat-Mu Tuhan yang masih terus struggle dalam pencobaan. Biarlah mata kami bukan melihat pada diri kami. Tapi mata kami melihat pada pengorbanan-Mu. Buat kami jatuh cinta kepada Engkau. Dan itulah yang melepaskan kami dari cengkeraman dosa. Lakukan ini Tuhan. Lakukan di dalam hati kami Roh Kudus. Dan kami minta doa dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan sebuah lagu.